Energi alternatif selalu merupakan topik penelitian yang menarik. Pada penelitian kali ini, mahasiswa kami Stefanus Basuki akan menceritakan hasil penelitian tugas akhirnya mengenai bagaimana menggunakan oksida tembaga untuk menjadi sumber energi alternatif, mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik, yaitu solar cell berbasis oksida tembaga. Tembaga dipilih sebagai bahan dasar solar cell karena dari segi harga yang relatif terjangkau serta ketersediaan yang cukup melimpah di alam menjadikannya dirasa cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia. Solar cell sendiri pada umumnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu elektrod utama, counter elektrod, serta elektrolit. Pada penelitian ini, elektrod utama itu menggunakan lempeng oksida tembaga. Lempeng oksida tembaga itu sendiri merupakan lempeng tembaga yang telah mengalami proses thermal oxidation. Thermal oxidation itu adalah proses pengikatan oksigen dengan cara dilakukan pemanasan menggunakan tanur hingga suhu maksimal 550 derajat Celcius. Setelah dilakukan proses thermal oxidation ini akan terbentuk suatu lapisan oksida pada lempeng tembaga yang menjadikan lempeng oksida tembaga ini sebagai suatu struktur metal semikonduktor. Bila metal semikonduktor ini dirakit bersama dengan counter elektrod berupa kawat tembaga serta elektrolit akan menghasilkan efek fotovoltaik yang menghasilkan arus listrik. Dengan counter elektrod berbentuk jari akan memudahkan cahaya untuk masuk hingga ke lempeng oksida tembaga yang letaknya di dasar solar cell. Desain ini dirasa dapat menghasilkan efek fotovoltaik yang lebih optimal. Proses karakterisasi solar cell akan menemukan kesulitan bila kita bergantung pada cahaya matahari. Karena cahaya matahari itu intensitas cahayanya berubah-ubah dan sangat bergantung pada cuaca. Sehingga pada proses karakterisasi solar cell pada penelitian ini, kami membuat sebuah solar simulator sederhana untuk memodelkan cahaya matahari dengan akurat dan memungkinkan perhitungan efisiensi solar cell dikarenakan intensitas cahaya yang dihasilkan solar simulator tersebut nilainya stabil. Pada solar simulator tersebut digunakan sebuah lampu yang memiliki color temperatur yang dinilai sama dengan color temperatur matahari, yaitu 5500 Kelvin. Color temperatur tersebut akan menghasilkan spektrum cahaya yang sama dengan spektrum cahaya sinar matahari. Digunakan juga sebuah diffuser berupa papan akrilik berwarna putih. Fungsi dari diffuser itu sendiri supaya distribusi cahaya dalam solar simulator lebih merata. Langkah awal dalam proses karakterisasi solar cell adalah melakukan verifikasi fungsional device tersebut. Jadi pada intinya kami membuktikan apakah device tersebut benar-benar bekerja sebagai sebuah solar cell atau tidak. Jadi pada proses verifikasi ini kami melakukan perbandingan antara arus dan tegangan terukur pada saat lampu dalam solar simulator dimatikan dan pada saat lampu tersebut dinyalakan. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara pada saat lampu pada solar simulator dimatikan dan pada saat dinyalakan. Hal ini menunjukkan bahwa device tersebut bekerja dengan sangat baik sebagai sebuah solar cell dan memang ada efek fotovoltaik yang terjadi yang intinya solar cell tersebut bereaksi terhadap cahaya. Hasil pengukuran arus dan tegangan pada solar cell lalu dimodelkan ke dalam sebuah curve fitting tools untuk menghasilkan sebuah kurva base fits. Dari kurva tersebut lalu kami berhasil melakukan perhitungan terhadap beberapa parameter seperti efisiensi, fill factor, dan lain sebagainya. Lalu dilakukan juga percobaan dengan beberapa parameter, yaitu parameter lama waktu oksidasi. Jadi kami melihat apakah waktu oksidasi ini berpengaruh terhadap efisiensi solar cell dan juga pada jarak antara kedua elektroda, yaitu elektroda lempeng oksida tembaga dan elektroda kawat tembaga. Dari hasil percobaan dengan beberapa parameter tersebut ditemukan bahwa ada suatu nilai optimal yang dihasilkan oleh kedua parameter tersebut. Misalnya saja pada percobaan lama waktu oksidasi, pada parameter tersebut ditemukan bahwa solar cell itu paling optimal efisiensinya
bila dioksidasi dengan waktu kurang lebih 40 menit. Sedangkan untuk parameter jarak antara kedua elektroda, ditemukan bahwa nilai efisiensi mencapai titik optimal pada saat jarak antara kedua elektroda tersebut adalah 3 cm. Banyak yang beranggapan di masa depan nanti kita tidak akan lagi bergantung pada bahan bakar fosil. Dari tugas akhir ini kami berhasil menyediakan sebuah alternatif baru, yaitu sebuah solar cell sederhana dengan bahan dasar oksida tembaga, yang bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan menjadi salah satu alternatif penyedia sumber energi murah bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.